Ya, sekarang kita belajar konstruksinya ya. Ini saya bulati aja deh. Gini ya. Disebut qalbu. Nanti saya terangkan kenapa disebut dengan qalbu. Karena terambil dari bahasa Arab. Ya. Pelan-pelan. Sudah? Terlihat ya? Ini hati, qalbu. Ini inti kehidupan kita, tidak terlihat dalam diri kita. Yang dimaksud hati ini bukan organ hati secara fisik, bukan. Tapi ada yang dinamai dalam diri kita, disebutnya qalbu, tak nampak secara kasat mata. Tapi di situ roh, spirit hidup kita ada. Nah, di dalamnya, dalam qalbu ini ada satu bagian lagi. Di dalam ini ada inti qalbu, namanya nafas. Nafas. Dan di sini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas. Ya. Makanya seseorang punya tanda kehidupan ketika dia bernafas. Jelas sampai sini? Baik ya. Nah, ini nafas. Inilah inti hidup kita ada di nafas, tempatnya di dalam qalbu. Di nafas ini nanti ada dua bagian. Ya, ada dua bagian. Saya turunkan Quran dulu, surah ke-91. Muslim ayat 7 sampai 10 ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di sini di nafas itu ada dua bagian. Satu, kutub positif namanya takwa. Nah, ini unsur kebaikannya. Yang kedua, lawan dari takwa namanya fujur. Asalnya ini atau sering kita sebut dengan nafsu. Nanti saya uraikan kenapa disebut nafsu. Ini bukan ilmu takatik ya, tapi nanti ada referensi yang bisa kita gali. Di dalam nafas ada takwa, unsur positif, kubu positif ini. Kemudian ada fujur, lawannya, yang sering disebut dengan sifat negatif. Nih, pelan-pelan. Takwa ini kumpulan atau akumulasi dari semua sifat-sifat kebaikan. Jujur, sabar, rendah hati, ya, dan turunannya itu di takwa. Sini jujur, sini ada sabar, ini ada rendah hati dan turunan lainnya. Ketika di takwa ada jujur, di dalam tubuh kita itu dicipta juga lawannya yang berada di tempat fujur, di nafsu di sini. Di sini ada jujur, lawannya apa? Dusta. Jadi kalau ibu katakan tidak ada dusta di antara kita, tetap ada potensi itu dalam tubuh kita. Jelas ya? Sabar, lawannya apa? Ada amarah di sini. Rendah hati, lawannya apa? Sombong. Nah, sekarang lihat ilmunya. Perhatikan baik-baik. Akumulasi takwa ini adalah detilnya gambaran dari semua sifat-sifat kebaikan. Karena itulah kalau ibu dan bapak jeli mengamati, orang tua kita dari dulu itu mendahulukan ketakwaan sebelum kecerdasan dalam konteks membangun negeri. Karena diharapkan pembangun negeri ini dan pemakmurnya, hati-hati pada poin ini, diharapkan punya sifat baik dulu sebelum cerdas. Karena kecerdasan yang didorong dengan sifat ketidakbaikan justru itu menghancurkan. Misal, kita punya undang-undang pendidikan Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Itu di pasal menimbang saja kan ada 5 poin ya. Ya itu hafal nggak? A, B, C, D, E. Di poin B coba lihat. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, kita tarik misalnya ke kepolisian, Tribrata. Saya ngajar di Sespim juga, saya ngajar di Sepoluan. Tribrata itu yang pertamanya, kami polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Sabta Marga di TNI ada 7. Ya, dari kami warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila. Patriot nomor 3-nya Ksatria. Kami Ksatria Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim, dari mulai Cakim tuh mau masuk ada Pancadharma, dari Ksatria sampai Tirta. Kami Hakim Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
BPK juga sama. Tadi kan bab yang keempat pasal 13, dari 11 untuk keanggotaan BPK, nomor 2-nya beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Karena itulah kemudian ini diikat dengan pasal 1 di Pancasila pada setiap turunan keputusan berbangsa bernegara. Undang-Undang BPK nomor 15 tahun 2006 itu dibukanya dengan kalimat dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Keputusan presiden juga sama. Turunan rahmat Tuhan itu ini ke sini. Nukleusnya ini, intinya takwa. Jadi berbahagianya kita dan satu-satunya di muka bumi ini negara yang dari dasar perundangannya dan turunan penjagaan pada bangsanya yang menyantumkan sifat takwa itu hanya Indonesia. Silakan Bapak Ibu cek, event itu di negara Timur Tengah tidak ada satupun negara yang menyantumkan pada undang-undang dasar turunannya sampai jadi instrumen kebangsaan dengan sifat takwa kecuali Indonesia. Orang tua kita jenius itu. Ya, nah itu yang harus kita kejar. Dan dengan takwa itulah negeri ini dibangun. Coba Bapak Ibu lihat dan bandingkan dengan para pendahulu kita. Kita kan sedang nuansa kemerdekaan 79 tahun sekarang. Bagaimana Pak Hugeng, bagaimana Jenderal Sudirman, bagaimana Bung Karno, tokoh-tokoh hebat sampai kekinian. Yang didahulukan tuh ketakwaannya. Ibu kalau main ke Sespim, itu pertama kali yang muncul itu adalah baligo Jenderal Hugeng dengan tulisan yang sangat indah. Memang baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang baik. Dan satu-satunya jenderal polisi yang menuliskan kata iman di dalam nisannya dan tidak pernah ditampakkan selama hidupnya. Kan namanya Bapak Hugeng Iman Sentosa kan? Tapi nggak pernah dimunculkan Iman Sentosanya selama hidup, Hugeng aja. Begitu beliau meninggal dunia, sebelum meninggal itu dituliskan di nisannya, pada hari ini telah aku buktikan pada Allah Tuhan yang Maha Esa bahwa imanku betul-betul sentosa. Ini poinnya. Ini sendinya. Tapi untuk mendukung ke arah ini, termasuk nanti di rumah tangga, di kehidupan sosial, mesti ada ini. Tuh. Karena tidak mungkin orang itu jujur kalau tidak diciptakan dusta. Tidak mungkin bisa sabar kalau tidak ada amarah. Jadi cara melihatnya begini, marah itu diciptakan bukan ingin menjadikan kita pemarah, bukan. Tapi supaya menjadi katalis agar sifat baiknya yang sabar muncul. Sebab kalau nggak ada amarah, nggak mungkin tiba-tiba ibu bisa sabar. Coba deh ibu nyoman, yang online sekarang nih. Bapak pulang ke rumah misalnya, hadir ya, tiba-tiba ketika datang ke rumah, ibu bilang, sabar ya Pak, sabar gitu, nggak ada angin, nggak ada hujan. Pasti Bapak tanya, Mama sehat? Mesti ada pemicunya. Ya, karena itulah Allah menyampaikan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man. Nah, sekarang selalu ada kata gini, manajemen kolbu, manajemen kolbu. Yang paling gampang tuh gini, manajemen kolbu dalam Quran. Yang paling gampang kita memahami bahwa nafsu fujur itu diciptakan bukan ingin menjadikan diri kita larut dalam masalah, tapi untuk menjadi katalis supaya takwanya muncul. Prakteknya, setiap menemukan sifat buruk dalam kehidupan, itu tanda dari Tuhan supaya kita cepat mengeluarkan lawan yang baik. Itu dulu. Jadi kalau suami pulang ke rumah dalam keadaan marah, ibu jangan marah dulu. Karena marah dititipkan pada suami supaya melatih kesabaran diri ibu itu muncul. Karena ke depan itu ada masalah lebih tinggi yang ibu harus atasi dengan kesabaran ekstra. Kalau tidak dilatih sekarang, nanti semakin tidak kuat yang di depan. Ya, jadi bukan ingin menjadikan suami seorang pemarah. Dilawannya bagaimana? Papa pulang ke rumah sedang marah, terima dulu. Alhamdulillah. Kok Mama bilang Alhamdulillah? Kesabaran Pak. Marah dititipkan pada Papa supaya Mama bisa meningkatkan kesabaran. Cepat cari lawannya. Suami datang marah, ibu nanya, kamu kenapa? Emang kenapa? Gak nyambung. Lawan. Bapak pulang ke rumah menemukan istri cemberut. Lawan cemberut apa? Istri cemberut, Mama kayaknya kenal deh.
Ini iPhone terbaru. Itu pasti harmoni. Tuh Pak, lihat tuh langsung. Ya. Tapi kalau dilawan dengan satu cemberut, yang satu marah, ya perang dunia yang ketiga. Selesai semua. Maaf ya, ini memang secara teoritis mudah disampaikan. Prakteknya tidak semudah mengajarkan. Karena itu juga sama, Ustadz juga sama. Itulah sebabnya Ustadz kalau bahas materi ini jarang bawa istrinya. Ini live gak? Enggak ya? Baik. Ini satu. Ini ya. Qad aflaha man zakkaha. Hidup seseorang itu akan cenderung bahagia dan nyaman kalau bisa menyucikan hatinya. Ibu kalau nyuci, buang pakaiannya atau buang kotorannya? Dibuang kotoran supaya apa? Bersih pakaiannya. Jadi kotoran diciptakan bukan ingin membuat pakaian ibu kotor, bukan. Filosofinya supaya muncul bersihnya. Sebab kalau tidak ada yang kotor, ibu nggak kenal bersih. Jadi bukan buang pakaiannya. Itu poinnya. Sama ini juga begitu. Nafsu diciptakan bukan ingin meningkatkan sifat buruk, tapi supaya baiknya muncul. Jelas sampai sini? Oke.